Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bareng gua Castello yang akan menemani kalian untuk membahas cerita horor kali ini yang berjudul Diculik Hantu Wewe Gombel. Jadi bagaimanakah cerita selengkapnya? Ya udah yuk langsung kita ke pembahasannya. Dan ingat, jangan nonton sendirian. Selamat menonton, simak terus. Pada sebuah perkampungan yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, di sana ada seorang bocah yang bernama Budi. Diceritakan jika Budi adalah sosok anak laki-laki yang tinggal di desa kecil tersebut yang dikelilingi oleh hutan lebat. Setiap harinya, Budi sepulang sekolah, Budi selalu bermain di luar rumah, terutama saat senja mulai turun. Dia adalah anak laki-laki yang sangat pemberani. Hingga tak jarang Budi pun selalu pulang ke rumah lewat waktu maghrib. Selain suka bermain hingga larut maghrib, Budi pun rupanya adalah seorang bocah laki-laki pemberani yang suka menjelajahi desa. Yang hal itu pun sudah diperingatkan oleh kedua orang tua Budi. Orang tuanya sering memperingatkan Budi untuk tidak bermain terlalu jauh dari rumah mereka, terutama pada malam hari. Suatu hari saat langit mulai memerah dan matahari pun mulai tenggelam di balik puncak-puncak pohon, Budi masih terlihat bermain di luar rumahnya. Orang tuanya, Pak Agus dan Ibu Ratna, yang memanggil Budi untuk segera pulang masuk ke dalam rumah. Tapi Budi enggan berhenti bermain. Dia merasa terlalu asik dengan perburuan serangganya dan petualangan kecilnya yang menahan Budi untuk pulang menuruti perintah dari kedua orang tuanya. Budi, cepet pulang, udah maghrib ini. Cepetan sini pulang nak, nggak baik loh maghrib-maghrib di luar rumah. Iya pak, sebentar, ini juga mau pulang kok, tapi lagi tanggung. Oh alah, bocah dikandani angel eram. Kedua orang tua Budi memperingatkan Budi perihal cerita yang menghantui desa mereka. Jika ada cerita tentang sosok hantu Wewe Gombel yang suka muncul di hutan saat senja. Tampak Pak Agus dan Bu Ratna pun mencoba untuk memerintahkan segera anaknya Budi untuk segera pulang. Yang kemudian di balik keheningan hutan yang hanya terdengar suara lolongan serigala liar, Budi pun rupanya mendengar juga suara tangisan perempuan di sana. Akan tetapi anehnya di sini hanya Budi yang mendengar suara tangisan tersebut. Dan sewaktu saat matahari sudah benar-benar terbenam dan langit pun mulai menggelap, akhirnya Budi merasa perlu untuk pulang. Dia mengumpulkan mainan-mainannya dan bersiap-siap untuk kembali ke rumahnya. Namun ketika dia melangkah menuju rumah, dia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan. Yang kemudian hal itu pun membuat Budi sedikit agak merinding, seperti ada mata yang memperhatikannya dengan penuh tatapan yang sangat tajam. Sambil terus melangkah, Budi pun mencoba untuk mengabaikan perasaan-perasaan aneh tersebut. Dan ia pun tetap memilih untuk melangkah lebih cepat menuju rumahnya. Namun suara langkahnya pun terdengar seperti bergema di hutan yang sangat sunyi. Dan saat ia berbalik untuk melihat, dia merasakan ada bayangan menghilang dari balik pepohonan. Dengan sangat berhati-hati, Budi melanjutkan langkahnya. Semakin cepat ia berjalan, semakin dekat dia dengan rumahnya. Namun ketika dia hampir sampai rumahnya, dia pun mendengar suara aneh di belakangnya. Suara langkah kaki yang tidak teratur dan serak, seperti suara yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dan ketika Budi berpaling untuk melihat siapakah sosok yang ada di belakangnya, ia pun melihat sosok bayangan gelap yang mengintip dari balik pohon. Matanya bersinar dengan cahaya warna merah yang tidak wajar. Dengan perasaan yang sangat takut,
Budi pun merasa sangat ngeri. Dia berlari secepat mungkin yang dia bisa menuju ke rumahnya sambil berteriak memanggil nama kedua orang tuanya. Akan tetapi semakin cepat dia berlari, semakin dekat juga bayangan itu terlihat mengikutinya, dan semakin kuat suara langkah kakinya terdengar. Saat dia hampir sampai mencapai pintu rumahnya, tiba-tiba saja Budi pun merasa ada sebuah tangan kasar yang menariknya ke dalam kegelapan. Dan kemudian setelah itu segala sesuatunya pun berubah menjadi gelap gulita, yang itu artinya saat ini jika Budi telah berhasil dibawa oleh hantu Wewe Gombel ke dalam singgasananya. Dan fakta menariknya adalah jika yang tadi memanggil Budi bukanlah kedua orang tuanya yang asli, melainkan jelmaan dari hantu Wewe Gombel yang menyerupai wujud kedua orang tua Budi. Karena faktanya saat ini jika kedua orang tua Budi sedang sakit parah di rumahnya.